Breaking news. In a major escalation in tensions between the U.S. and Iran, the The top White House Iranian general has been killed in an airstrike while leaving the Baghdad airport. No. The Pentagon confirmed the U.S. military carried out the strike. Qasem Soleimani was one of the most powerful figures in the Middle East. Ketakutan menyebar di seluruh dunia. Orang-orang takut Perang Dunia Ketiga akan dilaksanakan. Tetapi, bagaimana sebenarnya Perang Dunia dimulai? Narasi tentang dimulainya Perang Dunia Ketiga menjadi trending pada hari Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2020. Setelah serangan udara pesawat tak berawak Amerika Serikat menyebabkan kematian salah satu pemimpin yang paling dihormati di Iran, Qasem Soleimani. Serangan yang disetujui oleh Donald Trump terjadi di dekat Bandara Baghdad, dan sejak saat itu dianggap sebagai deklarasi perang oleh Amerika Serikat terhadap Iran. Tetapi, bagaimana tepatnya Perang Dunia dimulai dan bagaimana diumumkannya? Perang Dunia adalah konflik habis-habisan yang melibatkan pejuang dari seluruh dunia. Secara khusus, ini didefinisikan sebagai perang yang dilakukan oleh semua atau sebagian besar negara-negara utama di dunia. Sementara, beberapa konflik selain Perang Dunia Pertama dan Kedua telah melibatkan beberapa negara di seluruh dunia. Perang Dunia ditentukan oleh keterlibatan negara-negara utama. Perang Dunia Pertama, yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918, melibatkan lebih dari 30 negara, yang sebagian besar bergabung dengan pihak sekutu, termasuk Serbia, Rusia, Perancis, Italia, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Sedangkan pihak oposisi dipimpin oleh Jerman dan sekutunya, termasuk Austria-Hongaria, Bulgaria, dan Kekaisaran Ottoman. Sedangkan, Perang Dunia Kedua adalah konflik yang melibatkan hampir setiap bagian dunia antara tahun 1939 dan 1945. Negara-negara utama dibagi menjadi dua, poros dan sekutu. Kekuatan poros yaitu Jerman, Italia, dan juga Jepang. Sedangkan sekutu ialah Prancis, Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan sebagian kecil dari Cina. Meskipun beberapa negara menyerang aliansi selama Perang Dunia, negara-negara tidak mendeklarasikan perang secara bersamaan. Setiap negara yang terlibat dalam Perang Dunia mengeluarkan deklarasi perang, yang merupakan tindakan formal di mana satu negara berperang dengan negara lainnya. Deklarasi perang biasanya merupakan tindakan menyampaikan pidato atau mempresentasikan dokumen yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang. Setiap negara yang menyatakan perang berhak menentukan negara tempat berperang. Selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, sekutu membuat berbagai deklarasi melawan negara di sisi lain. Ini berarti bahwa konflik global yang sesungguhnya dan pertempuran yang berkecamuk tidak hanya di parit negara-negara utama yang terlibat, tetapi hampir di seluruh dunia, baik itu Afrika, Timur Tengah, ataupun Asia. Dunia telah melihat perdamaian hasil kesadisan Perang Dunia Kedua. Lalu ada proxy war melalui Perang Dingin, dan hari ini, konflik kekerasan yang semakin mempengaruhi warga sipil dan melewati batas yang ditetapkan oleh hukum konflik bersenjata. Artileri dan persenjataan yang tersedia telah meningkat secara signifikan. Risiko Perang Dunia Ketiga sangatlah besar. Jika kita menambahkan semua cara dan metode perang, baik itu konvensional, nuklir, ataupun secara cyber, kita memiliki potensi militer untuk menghancurkan diri kita secara sepenuhnya. Terdapat beberapa titik di seluruh dunia yang sangat rawan dapat menjadi bumbu pemanas di Perang Dunia Ketiga. Antara lain, proxy war antara Iran dan Arab Saudi. Iran dan Arab Saudi memang tidak pernah melakukan perang secara langsung. Proxy war antara dua negara ini mulai terbentuk semenjak Islamic Revolution yang dilakukan oleh Ayatollah Khomeini di Iran pada tahun 1979. Mereka melakukan proxy war di negara-negara seperti Irak, Suriah, dan Yaman. Pasca Arab Spring, proxy war antara dua negara ini semakin memanas, di mana masing-masing mendukung pihak yang berbeda. Sebagai contohnya, di Tunisia di mana Saudi mendukung pemerintah saat itu, dan Iran mendukung demonstran. Di Bahrain, hal kebalikannya terjadi, di mana Iran mendukung pemerintah saat itu, dan Saudi mendukung demonstran. Selain proxy war, pada saat Arab Spring,
dua negara ini juga melakukan proxy war melalui civil war, mendukung masing-masing gerakan militansi Syiah dan Sunni di Oman dan Yaman. Gerakan militansi di daerah civil war ini sangat fragile, di mana dapat berakhir ke terorisme yang nantinya akan membuat situasi lebih parah seperti kasus 9/11 contohnya. Konflik Kurdistan. Konflik ini sangat rumit, di mana etnis Kurd yang menempati sebagian daerah di Turki, Suriah, Irak, dan Iran menginginkan mendirikan negara sendiri. Tentu saja, hal ini ditentang oleh berbagai negara di Middle East, seperti Turki, contohnya melakukan intervensi militer di Suriah dengan dalih melawan teroris Kurdistan. Turki sendiri adalah bagian dari NATO yang di-backing oleh Amerika. Namun, Amerika mendukung Kurdish insurgensi di berbagai negara di Middle East. Bahkan, beberapa etnis Kurdistan saat ini seakan menjadi mercenary-nya Amerika di Middle East, membentuk gerakan yang dinamakan Peshmerga. Di tengah kerumitan etnis Kurdish ini, pengaruh politik antar negara sangatlah besar, baik itu negara di Middle East maupun negara barat seperti European Union dan Amerika. Konflik Kashmir antara Pakistan dan India. Permasalahan Jammu dan Kashmir ini sebetulnya sudah lama. Terjadi dikarenakan perbedaan agama di daerah ini, di mana India sebagai negara Hindu, namun memiliki populasi masyarakat yang beragama Islam yang lumayan jumlahnya. Namun, di daerah perbatasan ini perbedaan tersebut semakin memanas sehingga menimbulkan konflik yang berkelanjutan. Konflik Jammu dan Kashmir ini kembali memanas setelah kasus penembakan F-16 yang dimiliki oleh India oleh Pakistan pada Februari tahun 2019. Pakistan menganggap India melewati batas negara Pakistan, sementara India berdalih ingin melawan teroris yang berada di sekitar daerah Kashmir. Konflik ini dapat menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga, di mana seperti yang kita tahu, negara ini masing-masing mempunyai senjata nuklir. Cina dan daerah otonominya. Cina memiliki beberapa daerah otonomi yang bisa dibilang rawan konflik, seperti Tibet, Xinjiang, dan juga Hong Kong. Masing-masing memiliki background yang berbeda. Pada tahun 2008, Tibetan Unrest yang diprakarsai oleh Dalai Lama dan berakhir dengan pengucilan Dalai Lama ke India. Background masalah ini merupakan agama, di mana mayoritas agama di Tibet adalah Buddha, sementara Cina, sebagai negara komunis, ingin menyetarakan peraturan yang ada, sehingga tidak dapat diintervensi oleh negara. Hal yang sama terjadi di Xinjiang, di mana etnis Uyghur, yang mayoritas Islam, menginginkan perlakuan yang berbeda dengan etnis Han. Lain halnya dengan konflik yang terjadi di Hong Kong, di mana warga Hong Kong menginginkan politik demokrasi. Sementara Cina, sebagai negara komunis, tidak memperbolehkannya. Ketiga daerah ini menjadi cikal bakal proxy war yang dapat terjadi dengan mayoritas intervensi adalah dari Amerika. Apabila terjadi civil war, tentunya akan menjadi sebuah hal yang rumit dan menjadi pemantik Perang Dunia Ketiga yang harus diwaspadai. Krisis Teluk Persia. Krisis Teluk Persia ini terjadi karena area ini merupakan satu-satunya akses ke laut bagi negara Middle East. Konflik ini melibatkan Iran dan Saudi dengan intervensi Amerika yang mendukung pemerintahan Arab Saudi. Namun, tidak hanya negara tersebut saja, Irak dan Kuwait juga berperan dalam perebutan Teluk Persia ini, di mana Irak membutuhkan akses ke laut. Namun, mayoritas akses ke laut masih dipegang oleh Kuwait. Hal ini merupakan salah satu faktor terjadinya Perang Teluk pada tahun 1990. Selain dari konflik geopolitik, Teluk Persia juga merupakan jalur perdagangan minyak dunia yang sangat penting. Mayoritas ekspor minyak dunia melewati daerah ini. Apabila daerah ini konflik, maka harga dan suplai minyak di dunia akan sangat terganggu dan berimbas terhadap harga minyak dunia. Harga minyak dunia merupakan hal yang vital dan sering menjadi sumbu untuk melakukan peperangan. Aneksasi Crimea oleh Rusia. Daerah Crimea ini bisa dibilang lokasi strategis bagi Rusia. Dikarenakan secara geografis, Rusia tidak memiliki akses ke lautan hangat untuk angkatan lautnya. Geografis Rusia dikelilingi es pada bagian utara, sementara pada bagian timur dikelilingi negara-negara aliansi Amerika seperti Jepang dan Korea Selatan, sehingga menjadikan akses satu-satunya Rusia ke perairan hangat untuk mobilisasi angkatan lautnya adalah melalui pelabuhan Sevastopol di Crimea. Aneksasi Crimea ini dilakukan pada tahun 2014, yaitu setelah terjadinya Arab Spring. Rusia memerlukan akses ke pelabuhan untuk mobilisasi proxy war di Suriah melawan Amerika. Tanpa adanya pelabuhan Sevastopol di Crimea, Rusia tidak akan bisa melakukan proxy war di Suriah. Amerika pun tidak tinggal diam. Mereka pun juga melakukan intervensi politik di Ukraina pada saat aneksasi Crimea. Pelabuhan Sevastopol di Crimea menjadi zona perebutan dikarenakan posisinya yang sangat strategis.
tensi Uni Eropa dan Rusia. Sejak tahun 2017, Rusia kerap melakukan gunboat diplomasi dalam bentuk military exercise. Pada tahun 2017, ada Zapad military exercise. 2018, ada Vostok military exercise. Dan Center military exercise pada tahun 2019. Masing-masing melibatkan lebih dari 150.000 pasukan dan meningkat dari tahun ke tahunnya, dan merupakan war games terbesar sejak era Uni Soviet. Hal ini terakhir terjadi pada tahun 1981, yaitu Zapad 81, di mana pada saat itu latihan militernya melibatkan 100.000 pasukan. Pada tahun 2018 misalkan, di Vostok Military Exercise, Rusia melakukan bersama-sama dengan negara Cina dan Mongolia, dengan total 300.000 pasukan personil, 36.000 alutsista darat, dan 1.000 pesawat tempur. Hal ini tentunya menimbulkan kecurigaan bagi negara-negara Eropa Timur di perbatasan bekas Uni Soviet, seperti Polandia, Lithuania, dan lain-lain. Bahkan, ada sumber yang mengatakan bahwa pada latihan Vostok 2018 adalah mock-up peperangan dengan negara-negara tersebut. Laut Cina Selatan. Lalu, ada sengketa tentang Laut Cina Selatan yang menyangkut banyak negara ASEAN, dan kemungkinan intervensi oleh Amerika melalui pangkalan lautnya yang berada di Guam dan Midway. Laut Cina Selatan yang memiliki luas 3,5 juta kilometer persegi ini merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk. Selain itu, terdapat juga kandungan minyak dan gas di daerah ini. Cina mengklaim memiliki daerah ini dengan teori 9 dash line secara historis. Klaim Cina yang tidak masuk akal ini tentunya menimbulkan percikan konflik di Asia Tenggara. Khususnya, yang memanas baru-baru ini adalah daerah sengketa Spratly Island, di mana daerah tersebut diperebutkan oleh negara-negara Asia Tenggara, seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam, dan juga oleh negara Cina. Yang membuat situasi semakin panas adalah reklamasi pulau buatan oleh Cina sebagai pangkalan militer beserta mobilisasi nelayan Cina, yang diproteksi oleh Angkatan Laut Cina. Menurut pemerintah Amerika, Cina telah mereklamasi 3.000 pulau di Spratly Island sejak 2014. Hal ini mengakibatkan terjadi gunboat diplomasi di daerah Spratly Island, di mana Amerika melakukan intervensi dengan mengirimkan aircraft carrier dan latihan perang gabungan di Laut Cina Selatan. Korea Utara. Korea Utara akhir-akhir ini sering melakukan tes nuklir. Faktanya adalah, Kim Jong-un memang memiliki misil jarak jauh dan hulu ledak nuklir. Bahkan yang terbaru, ia diduga kuat memiliki senjata biologis dan kimia. Uji coba misil jarak jauh mereka misalnya, telah diprediksi oleh pengamat, mampu menembus sejumlah jarak untuk mengenai sasaran di Korea Selatan, Jepang, dan bahkan Amerika Serikat. Andai kata serangan itu berhasil dilakukan, maka dampaknya mungkin akan cukup serius bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan balasan secara efektif. Skenario itu masih 50-50, karena meski Kim memiliki mengklaim hulu ledak nuklir, dunia masih belum mengetahui secara pasti apakah nuklir itu akan efektif. Lalu, bagaimana dengan perbandingan militer di negara-negara di dunia? Ini adalah contoh di negara-negara Asia Tenggara. Bandingkan dengan negara-negara superpower. Apabila dikomparasi, terlihat kekuatan militer dari tiap-tiap negara. Andai kata Indonesia berperang dengan Malaysia yang jelas-jelas kekuatan militernya jauh di bawah Indonesia,
Malaysia pasti tidak akan berperang sendirian. Pasti mereka akan dibantu oleh negara-negara anggota Persemakmuran. Dan Indonesia pun tidak akan berperang sendiri. Pasti akan ada negara yang mempunyai kepentingan yang akan tercapai apabila negara tersebut membantu Indonesia. Oleh karena itu, kita semua janganlah naif dan gegabah dalam mengeluarkan pendapat tentang berperang. Karena nasionalis saja belum cukup untuk memenangkan suatu pertempuran. Lebih lagi suatu perang.